kita ini bisa kuning, padahal untuk tanahnya itu tergolong subur bolo. Nah di situ ada biang keroknya bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Berjumpa lagi di Darwin Muklis Channel di hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Nah di sini saya akan coba menjawab sebuah komentar dari sahabat kita dari @tejongpot yang bertanya, "Bang, kalau rumput subur bukan main tapi kopinya banyak yang kuning agak putih, sedangkan untuk pH-nya itu 6,7, itu kurang pupuk apa? Ataupun apakah penyebabnya?" Nah, nanti kita akan coba bahas boloh. Nanti kita akan coba cari medianya terlebih dahulu. Yang pertama nanti kita akan coba bedah apa penyebabnya, dan yang kedua bagaimana cara menangani kopi tersebut. Oke boloh, kita langsung saja cari medianya boloh. Oke boloh, nah ini medianya boloh. Kalau kondisinya kopi kita kuningnya seperti ini boloh, ini sudah dipastikan ini kekurangan magnesium ataupun zat besi, serta kekurangan air boloh, ataupun mengalami stres air saat terjadi musim kemarau boloh. Walaupun kondisinya untuk rumput ataupun gulma itu subur boloh, dan pH-nya itu di kisaran 6-7, namun kopi kita tetap kuning. Nah ini masalahnya adalah kekurangan magnesium, zat besi, serta stres air boloh. Kalau daunnya kuning dari tulang ke tepi boloh, tapi untuk tulangnya ini masih hijau, ini namanya klorosis boloh. Ini ciri khas untuk kopi yang kekurangan zat besi ataupun magnesium. Kalau seandainya daun kopi ini kekurangan air boloh, ini biasanya ngelintingnya ke bawah boloh. Nah itu tanda bahwa kopi kita untuk tanahnya itu mengalami stres air atau kekurangan air. Terus yang ketiganya itu bisa disebabkan karena banyaknya bunga ataupun kopi yang masih tersisa saat musim boloh, itu menyebabkan kopi kita ini terkuras habis nutrisinya boloh, sehingga untuk nutrisi yang mengandung zat besi ataupun mangan menjadi tekor. Dan kenapa kopi kita ini bisa kuning padahal untuk tanahnya itu tergolong subur boloh. Nah di situ ada biang keroknya boloh. Biasanya di kebun kita ini saat kita melakukan pemupukan boloh, itu biasanya kita menggunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Itu bisa menyebabkan kopi kita menjadi kuning boloh. Maka usahakan saat kita melakukan pemupukan menggunakan unsur hara kalium itu jangan terlalu banyak boloh, agar tidak terjadi kuning pada kopi kita. Dan yang kedua itu disebabkan karena gulma yang memang terlalu tinggi dan subur boloh, itu biasanya menyedot nutrisi yang terlalu banyak boloh. Jadi kopi kita sebelum menyerap nutrisi sudah terserap oleh rumput, maka yang terjadi kopi kita akan menguning. Dan yang ketiga ini disebabkan karena cuaca yang memang ekstrim, ataupun saat terjadi kemarau boloh, biasanya ada jarak dalam waktu 1 minggu itu terjadi hujan ataupun gerimis yang memang kurang lebat, terus habis itu panas lagi, maka yang terjadi kopi kita mengalami stres air karena akar itu akan menjadi kaget boloh. Nah untuk langkah yang tergolong darurat boloh, nah ini kita per batang ataupun kita bisa menggunakan penyemprotan boloh menggunakan magnesium sulfat atau kiserit boloh, yang bisa kita campur menggunakan gandasil daun untuk menghijaukan daun ini boloh. Dan kita bisa memberikan pupuk organik ataupun pupuk kandang agar untuk kelembapan tanah atau penyimpanan air yang terdapat pada tanah itu bisa dimaksimalkan. Kalau untuk kiserit atau magnesium itu boloh, itu bisa kita lakukan melalui penyepraian ataupun pengocoran lewat akar boloh. Dalam 1 tangki kita bisa berikan 2 sendok makan ataupun kurang lebih 40 gram per tangki 16 liter boloh. Dan yang 3 hal yang perlu kita jaga boloh ataupun jangan kita lakukan boloh. Yang pertama adalah jangan kita berikan urea terlebih dahulu boloh.
Nantinya kopi kita ini akan hijau sebentar, namun itu hanya sementara bro. Dan daunnya itu akan menjadi tipis dan bisa mengakibatkan kopi kita menjadi tambah layu nantinya. Dan yang kedua, jangan kita lakukan penyepraian itu pas matahari terik atau pas siang hari bro. Usahakan di pagi hari ataupun sore hari bro, agar saat kita mengaplikasikannya itu bisa maksimal dan tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan terhadap kondisi bunga saat ini bro. Dan yang ketiga, untuk rumput usahakan jangan sampai terlalu tinggi bro. Usahakan kalau bisa sesempat mungkin lah kita lakukan penyemprotan gulma ataupun pembersihan gulma bro, agar kopi kita tetap dalam kondisi sehat terus. Jadi kesimpulannya bro, kalau menurut saya kalau kuningnya itu merata bro, itu bukan karena penyakit bro, namun ini disebabkan karena anemia ataupun pohonnya kurang, ibaratnya kurang darah kalau kita ibaratkan manusia bro. Nah ini jadi tergolong kopi kita ini lemah, sehingga kopi kita akan mengalami kuning merata yang terjadi walaupun toh tanah itu di kisaran pH 6 sampai 7 dan rumput itu tergolong subur. Namun rumput subur itu bro bukan berarti bagus untuk pertumbuhan kopi bro. Karena untuk rumput yang subur itu akan menyerap nutrisi secara full, sehingga kopi kita kehilangan nutrisi bro. Maka untuk langkahnya adalah kita memberikan vitamin secara berjarak bro, kurang lebih 10 hari sekali. Kita bisa menggunakan magnesium sulfat ataupun glycerit. Jika nanti sudah turun hujan maksimal ataupun cuaca ini sudah stabil bro untuk curah hujannya, maka kita bisa melakukan pemupukan. Untuk pemupukannya kita bisa menggunakan pupuk urea ataupun NPK grower bro, agar untuk pertumbuhannya cepat maksimal. Intinya langkah yang pertama adalah kita perbaiki tanah kita bro dengan menggunakan kapur dolomit, kohe kambing ataupun pupuk organik yang lain, baru kita lari ke pupuk. Namun untuk penanganan utama kalau kondisinya seperti ini bro, ini perlu kita lakukan penyepraian ataupun pengocoran menggunakan glycerit ataupun magnesium, bisa kita campur menggunakan gandasil daun agar kopi kita nanti bisa tetap hijau saat mengalami cuaca yang sangat ekstrim. Oke bro, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.